Sejarah berdirinya Gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo. Pada tanggal 12 Desember 1875, Gereja Santo Yusuf Gedangan telah genap berumur hampir 130 tahun. Bersamaan dengan bertumbuhnya usia, umat yang berada di Gereja Santo Yusuf Gedangan mulai bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan pemekaran di berbagai wilayah, terkhusus di wilayah timur. Dalam perjalanan waktu, ternyata kapasitas Gereja Santo Yusuf Gedangan tidak dapat dibendung. Juga umat yang berada di wilayah timur harus selalu bangun pagi agar tidak terlambat untuk mengikuti Ekaristi. Hal ini yang mendorong gagasan awal untuk membangun gedung gereja baru selain Gereja Santo Yusuf Gedangan. Atas desakan umat paroki dan didukung oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Bapak Kardinal Julius Darmoatmodjo, maka dibentuklah Paguyuban Stasi Ignatius pada tanggal 1 Maret 1991 guna mempersiapkan pembangunan gereja untuk umat yang berada di wilayah timur dengan hasil awal pemekaran beberapa wilayah, yaitu wilayah Santo Paulus mencakup perumahan Genuk Indah, wilayah Maria mencakup Pondok Raden Patah, dan wilayah Gregorius mencakup Genuk, Sembungarjo, dan Karangroto. Dengan dasar awal wilayah yang sudah terbagi, maka pada tanggal 9 Mei 1991 dikeluarkanlah surat keputusan uskup nomor 91-B-I-A-91 dengan susunan pengurus gereja Papa Miskin dengan Romo Anton Mulder SY menjabat sebagai ketua pengurus, Bapak Prawoto menjabat sebagai sekretaris, Bapak Edi Handono menjabat sebagai bendahara, Bapak Muri Handono dan Bapak Sunantio menjabat sebagai anggota. Selaku pengurus gereja Papa Miskin Santo Yusuf Gedangan, akhirnya pada tanggal 11 November 1991, Bapak FX Bambang Gautama berhasil mendapatkan sebidang tanah hak milik nomor 605 tanggal 26 Maret 1982 seluas 6.060 meter persegi milik Bapak Kairon di Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, dan berhasil mendapatkan surat rekomendasi Bapak Surip sebagai Lurah Genuk Sari atas pemberian dukungan untuk pembangunan gereja pada tanggal 21 November 1991. Setelah mendapatkan dukungan dari Lurah Genuk Sari, panitia pembangunan mengadakan rekoleksi di Bandungan yang juga dihadiri oleh berbagai elemen, yaitu Bapak Tukiyat dari Departemen Agama Kota Semarang dan tokoh-tokoh umat di wilayah Paulus dan Maria. Berdasarkan hasil rekoleksi, Bapak Tukiyat menyampaikan bila dalam proses pembangunan gereja perlu dilakukan izin ke instansi pemerintah, rekomendasi dari Departemen Agama, surat tidak berkeberatan dari kepala kelurahan atau desa, persetujuan LKMD,
dan harus diputuskan rapat RT atau RW melalui suara terbanyak. Setelah diadakan rekoleksi, maka pada tanggal 22 Mei 1993 dibentuklah Dewan Stasi Santo Ignatius agar mempunyai status hukum formal dengan pengurus sebagai berikut. Bapak Sunantio menjabat sebagai ketua, Bapak FX Subito menjabat sebagai wakil ketua, Bapak Suwondo menjabat sebagai sekretaris, Bapak Joko Mulyanto menjabat sebagai bendahara, Bapak Prawoto menjabat sebagai pembantu umum. Dilanjutkan pada tanggal 25 Maret 1994, dibentuk juga panitia pembangunan sebagai berikut. Bapak J. Prawoto menjabat sebagai ketua, Bapak FX Bambang Gautama menjabat sebagai wakil ketua 1, Bapak FX Cahmat menjabat sebagai wakil ketua 2, Bapak Agus Solimin menjabat sebagai sekretaris, Ibu Emanuel Kumalasari menjabat sebagai wakil sekretaris, Bapak Joko Mulyanto menjabat sebagai bendahara, Bapak Rendiantoro menjabat sebagai wakil bendahara, Bapak Mulyono Santoso menjabat sebagai seksi dana, dan Bapak Niko Edi Handono menjabat sebagai seksi pembangunan. Di dalam perkembangannya, pada tanggal 31 Mei 1995, keluarlah keputusan Haji Kholil bersama beberapa masyarakat muslim bahwa pembangunan gereja di daerah Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk dinyatakan ditolak. Dengan jumlah penanda tanganan sebanyak 665 orang. Dari kejadian tersebut, pada tanggal 21 September 1995, panitia berkonsultasi dengan Kepala Kansospol Kotia Semarang, Bapak Letkol Suseno. Dalam perbincangan tersebut, Kepala Kansospol menyarankan agar lokasi gereja dipindahkan dari daerah tersebut karena banyak pertentangan. Mendengar hal tersebut dan tanpa sepengetahuan panitia, pada tanggal 25 Oktober 1995, Saudara Suni Silvester Wijaya melayangkan surat pribadi kepada Bapak Wakil Presiden Tri Sutrisno atas keprihatinannya sebagai warga negara Indonesia, khususnya warga Katolik yang ingin mendirikan gereja untuk sarana ibadah. Tebusan surat pun juga dilayangkan kepada Bapak Camat, Kantor Agama Kotia, dan Bapak Wali Kota Semarang. Dalam beberapa waktu kemudian, panitia merasa gelisah. Tidak ada tanggapan dari berbagai pihak, maka diputuskanlah untuk kembali menghadap Bapak Wali Kota pada tanggal 10 Mei 1996, di mana pertemuan tersebut Bapak Wali Kota menyarankan agar lokasi pembangunan gereja dipindahkan ke area Banjardowo, dan selanjutnya dilakukanlah tinjauan lokasi pada tanggal 28 Mei 1996 yang dihadiri Bapak Wali Kota bersama Bapak Lurah Banjardowo, Bapak Puryanto. Dengan segala pertimbangan, akhirnya panitia menemui Pak Li dari PT Padujaya dikarenakan tanah kompleks industri kecil Banjardowo telah dibeli PT Padujaya. Setelah terjadi negosiasi harga untuk membeli tanah kembali, maka pada tanggal 7 Agustus 1997 diputuskanlah pembelian sebanyak 8 kapling dengan luas tanah 9.000 meter persegi dan dengan harga Rp107.000 per meter. Setelah pembelian tanah terjadi,
Panitia pun merasa agak lega dan penuh semangat. Maka dilanjutkanlah proses perizinan kembali kepada berbagai pihak. Walaupun surat perizinan belum keluar, namun karena antusiasme umat sekitar, maka pada tanggal 30 Juli 2000 diadakanlah misa perdana di tanah cikal bakal gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo. Umat di timur saat itu ingin mengadakan misa sebagai rasa syukur karena pada akhirnya akan melihat, merasakan, bersosialisasi dan berpelayanan di gereja yang baru. Karena rasa syukur itulah pada tanggal 13 Juni 2001 surat izin mendirikan bangunan akhirnya dikeluarkan dengan nomor 6458/481 dan segera dilakukan upacara peletakan batu pertama oleh Romo Surodibroto pada tanggal 20 Juni tahun 2001. Tetapi tidak lama kemudian masalah baru muncul. Pencabutan sementara izin mendirikan bangunan dilakukan karena adanya keberatan yang diduga dari remaja masjid yang mengatasnamakan diri sebagai FUIS atau Forum Umat Islam Semarang, mulai dari demonstrasi di Kecamatan Genuk, di Balai Kota, bahkan sampai di depan tanah gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo. Namun, karena alasan yang diberikan FUIS tidak jelas dan berdasarkan dengan pokoknya, maka di tanggal 5 Februari 2002, Wali Kota memutuskan lewat keputusan Wali Kota nomor 453.2/423 bahwa panitia boleh melanjutkan kembali proses pembangunan gereja. Setelah proses dan lika-liku yang dihadapi oleh panitia, akhirnya pada tanggal 31 Juli 2005, Bapak Uskup Ignatius Suharyo meresmikan Gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo Semarang. Semua agama ada dalam suatu keluarga besar yang sama, yakni keluarga pecinta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada ujungnya.